Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak, Ibu, hadirin sekalian, marilah kita awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya Allah, ampuni kesalahan hamba. Tiada Tuhan yang disembah kecuali Engkau. Engkau maha hidup, maha berdiri. Hamba bertaubat kepadamu, ya Allah. Pertama, kita bersyukur dulu kepada Allah, paling tidak mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, marilah kita berselawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, pengikutnya sampai akhir zaman. Paling tidak kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin sekalian, sebagai pengantar, ada pertanyaan kepada saya, Pak, di Mekah itu wukufnya hari Sabtu. Wukufnya hari Sabtu. Jadi hari rayanya hari Ahad. Kenapa kita katanya? Penjelasannya mudah. Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, di Mekah itu tanggal 1 Zulhijjah kena pada hari Jumat. Kenapa? Karena pas malam Jumat itu bulan sudah dikelihatan di sana. Sedangkan di Indonesia malam Jumat itu bulan belum kelihatan, dan menurut hisab perhitungan bulan masih di bawah, ya, di bawah garis itu -3 derajat, masih belum itu. Tapi setelah makin ke barat itu makin berkurang, akhirnya pas di atas ufuk. Sedangkan di Indonesia sudah dilihat belum ada di atas ufuk, kurang 3 derajat sekian. Jadi di Indonesia malam 1 Zulhijjahnya bukan hari Jumat, tapi malam Sabtunya. Nah itu, kalau begitu di Mekah itu awal tanggal 1 Zulhijjah, sedangkan di Indonesia ujungnya di belakangnya. Memang kayak begitu di setiap penanggalan perputaran, karena perputaran bumi dan perputaran matahari, perputaran bulan, semuanya akan seperti itu. Kalau umpamanya pas malam Jumat itu misalnya bulan berada 1 derajat saja di atas ufuk, Muhammadiyah sudah menganggap itu tanggal 1. Tapi ini di bawah 03, ada tanggung-tanggung. Jadi tidak mungkin. Oleh sebab itu, Bapak dan Saudara sekalian, kadang-kadang yang kita tidak tahu perhitungan-perhitungan itu langsung
ikut sudah yang di sana hari wukufnya misalnya hari Sabtu 4 aja gitu. Padahal tanggal kita berada di belakangnya Mekah itu. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, ceramah hari ini adalah ceramah yang istimewa. Ceramah yang berada di tanggal 6 Zulhijjah. Tak tanggung-tanggung. Katanya Nabi dalam riwayat hadis Bukhari, "Ma min ayyamil amalus salih fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam." Yakni ayyamul asri. Tidak ada satu amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah melebihi amal soleh yang dilakukan pada hari ini, yaitu di antara tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Itu paling dicintai oleh Allah. Misalnya dalam setahun itu 365 hari. Hanya 10 hari yang sangat istimewa paling dicintai oleh Allah. Itu. Oleh sebab itu amalan apa saja mulai tanggal 1 Zulhijjah kemarin sampai nantinya tanggal 10 Zulhijjah itu amalannya yang paling dicintai oleh Allah. Kemudian sahabat ada yang tanya itu. Qala ya Rasulullah la jihadu fi sabilillah. Tanya sahabat, apakah ibadah tanggal 1 sampai 10 amal soleh itu lebih baik daripada jihad fi sabilillah? Katanya Nabi, qala la jihadu fi sabilillah illa rajulun harajah min nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika min syai'in. Itu. Ibadah yang kita lakukan itu tanggal 1 sampai tanggal 10 itu amal soleh apa saja melebihi jihad fisabilillah, kecuali orang yang jihad fisabilillah itu dengan dirinya, hartanya, lalu perang dalam perang jihad fisabilillah, lalu tidak bulik-bulik lagi, artinya mati syahid. Jadi yang bisa mengalahkan adalah orang yang berjihad lalu mati syahid. Tapi orang yang berjihad masih bulik ke rumahnya, tidak mati syahid, ini ibadah kita ini masih lebih tinggi dan itu paling dicintai oleh Allah. Ibadah apa saja yang lebih dicintai Allah melebihi jihad fisabilillah, yaitu ibadah apa saja, yaitu misal kita sedang sholat yang dilakukan dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu sholatnya sangat istimewa. Oleh sebab itu jangan diabaikan sholat wajib. Sekalinya ada sholat sunnah itu sama, pahalanya sangat tinggi. Baca Al-Quran pada hari-hari ini sampai 10 Zulhijjah, pahalanya sangat tinggi. Gitu. Kemudian orang yang bersedekah, tadi naruh kan di jalengan lewat, nah yang naruh itu, Masya Allah pahalanya. Oleh sebab itu, ini jangan diabaikan. Itu namanya ibadah yang umum, termasuk zikir. Zikir apa saja? Zikir apa saja? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira.
Wahai orang yang beriman, ingatlah kamu kepada Allah, ingat sebanyak-banyaknya. Zikir apa saja? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Habis pian keluar dari musholla ini, zikir kayak itu. Atau zikir sesudah sholat. Tadi zikirnya Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33 atau 34. Itu sangat tinggi. Jangan diabaikan, jangan habis sholat langsung keluar. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kemudian juga bertasbih. Tasbih. Padahal dalam zikir ada tasbih sudah. Kok disuruh tasbih lagi? Para ulama mengatakan tasbih yang itu wasabbihuhu bukrata wa aswila, bertasbihlah kamu di waktu pagi dan petang. Itu ada yang mengatakan itu tasbihnya malaikat. Seperti apa tasbihnya malaikat? Pian sudah tahu, cuma namanya kada tahu. Yaitu tasbihnya malaikat itu Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim. Itu sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah berfirman khusus itu wasabbihuhu bukrata wasila. Padahal habis sholat sudah zikir. Dalam zikir ada tasbihnya, kok disuruh tasbih lagi? Itu tasbih istimewa. Ada lagi tasbih yang juga istimewa. Tasbihnya Nabi Yunus. Masih ingat tasbihnya Nabi Yunus? Subhana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu juga sangat tinggi pahalanya. Sehingga saking tingginya pahalanya ini, para ulama menganjurkan kamu kalau habis sholat kan kamu sudah zikir, berdoa, baca Al-Quran, lalu keluar dari tempat sholat disuruh zikir, yaitu jangan lupa zikirnya Nabi Yunus. Ada yang menyarankan, ini hanya pendapatnya ulama dari pengalamannya, paling tidak habis sholat itu kamu sambil keluar, sambil jalan, sambil kemana, zikirnya Nabi Yunus dilakukan paling tidak 41 kali. Ada yang mengatakan begitu. Tapi ini pendapatnya ulama. Tapi ada ulama yang mengatakan 40 kali kada apa-apa. Ada lagi yang mengatakan 33 kali tidak apa-apa. Pertanyaan saya kepada pian, berat apa enggak zikirnya Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Bukan ini kuntum, ini kuntuh minadz zalimin. Itu dibanyaki, banyaki pokoknya. Itu sangat istimewa. Yang lagi sangat istimewa ini ibadah-ibadah yang umum, yaitu baca istighfar. Banyaki baca istighfar. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum mitrara wa yumditkum bi amwali wal banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Maka aku beritahukan kepadamu, berbanyaklah beristighfar kepada Tuhanmu. Innahu kana ghafara, sesungguhnya Allah sangat suka kepada orang yang beristighfar. Sehingga para ulama, istighfar yang dimaksud ini, istighfarnya yang boleh yang pendek. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kalau istighfar dibanyaki, hadiahnya Allah yang mengatakan, Allah menurunkan hujan yang sangat lebat dari langit kepadamu.
Artinya mendapatkan rahmat yang luar biasa orang yang banyak beristighfar. Kapan saja, bila mana saja. Itu. Hadiah itu, hujan lebatnya itu berupa hartanya pian akan diberkahi. Insya Allah kalau banyak beristighfar. Kemudian yang kedua, anak-anaknya akan menjadi anak yang soleh-soleha. Akan banyak istighfar. Kemudian akan mengadakan kepadamu kebun itu, mengadakan kebun-kebun. Kebun-kebun ini kehidupan yang nyaman nantinya. Simbolnya kebun-kebun kehidupan yang nyaman. Ada yang mengartikan kebun-kebun ini, istri itu adalah kebunmu itu. Istrinya akan menjadi istri yang luar biasa, menjadi istri yang soleh. Kebalikannya kalau istri mendapat suami yang hebat juga. Kemudian mengadakan sungai-sungai untukmu. Sungai-sungai itu adalah bisa diartikan simbol dapat nanti di sorga yang luar biasa. Karena di sorga itu di bawahnya mengalir sungai-sungai. Tapi kalau di Banjarmasin, sungai-sungai adalah tempat mencari pekerjaan bahari sebelum ada lalu lalang ini lewat sungai gitu. Jadi kehidupan di dunia akan diberikan juga, di akhirat akan diberikan juga. Banyaki istighfar. Nabi kadang-kadang istighfarnya begini, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Kadang-kadang sehari itu 70 kali, kadang-kadang sampai 100. Istighfar ini tidak ada beban sedikit pun. Banyaki istighfar. Mudah-mudahan kalau pian semuanya, kita semuanya banyaki istighfar. Mudah-mudahan hadiahnya Allah yang ngasih itu. Tidak tanggung-tanggung, hartanya akan diberkahi. Anak-anaknya, kemudian kehidupannya akan ditenangkan oleh Allah. Kemudian akan mendapatkan sorga yang seluas langit dan bumi. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, masih ada amal-amal yang lain. Misalnya baca selawat. Baca selawat. Selawat yang paling bagus adalah selawat yang terdapat dalam sholat tahiyat, selawat Ibrahimi. Banyaki juga itu selawat yang seperti itu. Pernah mendengar selawat Jibril? Pak Ustadz pernah dengar? Kayak apa selawat Jibril itu? Itu Ibrahimi ya. Selawat Jibril. Ya, selawat Jibril. Selawat Jibril ini kisahnya begini. Padahal selawat itu selawat kepada Nabi. Coba namanya selawat Jibril. Karena malaikat Jibril yang mengajari Nabi Adam. Ya, waktu Nabi Adam masih di sorga itu. Karena di pintu sorga ada tulisan La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tanya ke malaikat, siapa Muhammad itu? Kok dilengketkan dengan syahadat kepada Allah, syahadat kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad. Kenapa kok hebat banget itu? Itu siapa? Itu. Tanya kepada Jibril, katanya malaikat Jibril, itu adalah keturunanmu yang mendapatkan keistimewaan luar biasa itu. Oleh sebab itu, Nabi itu berselawat kepada Nabi Muhammad. Nabi Allah itu berselawat kepada Nabi Muhammad, malaikat juga berselawat kepada Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Adam minta diajari selawatnya. Selawatnya bunyinya, Sallallahu ala Muhammad.
sallallahu ala Muhammad itu. Karena yang biasa mengucapkan sallallahu ala Muhammad kan pakai ini, pakai gini. Sedangkan kita tidak terbiasa, akhirnya kita tidak pernah mengucapkan itu, padahal itu hadisnya sahih itu. Oleh sebab itu banyaki sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu namanya salawat Jibril, karena selawat yang ditujukan kepada Nabi Muhammad, tapi yang ngajari malaikat Jibril. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, banyak masih ibadah-ibadah yang lain, yang umum saja, yang ibadah yang umum, termasuk mengucapkan afdalud dzikri la ilaha illallah. Jadi orang yang baca la ilaha illallah pada tanggal 1 sampai tanggal 10 itu, wah itu istimewa itu. Karena itu sebaik-baik zikir, yaitu la ilaha illallah. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah, padahal cuma mulutnya yang mengatakan itu, pikirannya ke sana kemari karena sibuk dengan pekerjaan, tapi tetap mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu diberi pahala 10 kali oleh Allah itu. Tapi tatkala mengucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Orang yang ngaku-ngaku Tuhan yang macam-macam itu gak ada. Yang benar hanya Engkau ya Allah itu. Alam semesta ini yang mencipta hanya Engkau ya Allah. Hanya Engkau ya Allah, Tuhanku ya Allah. Tatkala mengucapkan renungan la ilaha illallah itu, pahalanya tidak terhingga. Oleh sebab itu, banyaki la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi ibadah yang berhubungan dengan Idul Adha antara lain, yaitu nanti tanggal 9, ya, tanggal 9, yaitu waktu orang yang haji sedang diwukuf. Nah, di Indonesia ini, yaitu wukufnya itu karena di belakangnya Mekah itu paling penghujung sudah, jadi paling penghujung, yaitu hari Ahad. Man shoma Arafah yukaffiru sanatain madiyatan wal mustaqbalatan. Orang yang puasa nantinya, kalau di Indonesia hari Ahad, nantinya hari Ahad sebelum hari raya itu puasa hari Ahad, tidak tanggung-tanggung, dapat menghapus dosa 2 tahun lalu dan setahun yang akan datang. Pertanyaan saya, siapa yang merasa tidak berdosa? Angkat tangan. Halo, yang tidak berdosa. Orang ini dosanya sangat banyak, Pak. Itu sangat banyak. Ya, kadang-kadang dosanya ini tidak terasa. Ya, tidak terasa. Misal, waktu pas masuk ke mushola ini, pas melihat pakaian orang itu, sekalinya masuk itu bagus pakaianku, gitu. Misalnya gitu, ikan tidak sengaja, itu sekalinya ada temannya pakaiannya bagus, apa jawabannya? Hanya sekali ini pakaiannya kayak itu. Coba, dosa itu sangat banyak. Dosa itu dan banyak banget itu. Sekalinya penceramahnya itu pakai jenggot itu, misalnya. Pokoknya ada saja. Dosa itu banyak. Oleh sebab itu Allah memberikan hadiah luar biasa. Kalau pas puasa pada tanggal 9 Zulhijjah bisa menghapus
dosa 2 tahun itu. Oleh sebab itu, ajak seluruh keluarga, anak, menantu, cucu semuanya tanggal 9 suruh puasa itu. Beda kalau si Den ini dari tanggal 1 sudah puasa itu. Haratnya itu, haratnya. Kalau saya puasa Senin Kemis saja, puasa Senin Kemis. Si Den tak tanggung-tanggung. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, oleh sebab itu banyaklah beramal soleh. Tanggal 9 habis sholat subuh itu ada ibadah yang bagus juga yang berhubungan dengan Idul Adha itu, yaitu takbiran. Mengucapkan takbir itu sampai nanti tanggal 13 itu pahalanya tinggi. Lebih-lebih kalau diucapkan tanggal 9 sampai tanggal 10 takbiran itu. Lalu keesokan harinya kita mendatangi ke sholat Id. Tentunya sebelum sholat Id kita jangan makan apa-apa, jangan minum apa-apa. Itu sunnah, tidak makan dan minum itu. Tapi kalau habis sholat Id nantinya boleh itu, boleh. Dan masuk ke tempat sholat itu dan keluarnya harus berlainan. Misalnya masuk dari sini, keluarnya ke sana, misalnya begitu. Kenapa? Supaya banyak melakukan hubungan silaturahim dengan orang lain. Dan kalau orang melakukan seperti itu, pahalanya juga sangat tinggi. Tentunya habis sholat Idul Adha baru bisa menyembelih korban. Jadi yang berkorban pada hari itu pahalanya luar biasa. Itu. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Jadi kalau bisa orang itu mulai bangun tidur sudah ingat kepada Allah sampai tidur lagi, mulai bangun terus sampai tidur lagi selalu ingat kepada Allah. Kalau orang sampai seperti itu terus menerus, maka pahalanya itu luar biasa. Pertanyaan saya, siapa yang sanggup mulai bangun sudah zikir, baca Al-Quran, puasa, dan seterusnya sampai nanti tidur lagi selalu zikir kepada Allah. Oi, siapa yang sanggup? Ternyata lebih banyak bolongnya. Oleh sebab itu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, Allah memberitahu bagaimana supaya seseorang itu selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau pas banyak bolongnya, bagaimana mengisi bolongnya ini supaya selalu ingat kepada Allah. Allah sendiri yang memberitahu caranya supaya bolong-bolongnya itu langsung dianggap ingat kepada Allah itu. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengerjakan itu karena ada firman Allah di dalam Al-Quran. Firman Allah di dalam Al-Quran surat yang keempat, surat An-Nisa ayat 79. Allah yang memberitahu caranya supaya kita hidup ini selalu ingat terus kepada Allah. Padahal banyak bolongnya sudah, ya, Ayatnya berbunyi begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asabaka min hasanatim
faminallah, kebaikan apapun yang kamu lakukan, yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah. Jadi kalau kita mengerjakan kebaikan itu harus diyakini kebaikan yang aku lakukan itu dari Allah gitu. Bukan dari aku, bukan dari aku. Contoh yang mudah. Ini contohnya. Pian bangun sebelum subuh. Biasanya bangun jam berapa sebelum subuh? Sholat malam, sholat tahajud. Misalnya jam 3:30 misal ya, jam 3:30. Begitu bangun kan langsung zikir Alhamdulillah, dan sunnahnya membaca ayat Al-Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 200 misalnya, baca itu sudah berarti ingat sudah kepada Allah, terus ingat. Habis itu bangun langsung ambil wudhu atau mandi. Waktu mandi itu lalu doa kepada Allah, itu ingat kepada Allah, sudah ingat kepada Allah. Kemudian sudah ingat kepada Allah itu. Sudah habis mandi sudah sambil ingat kepada Allah. Kemudian pian pasang celana dalam. Ingat Allah apa enggak? Kada. Kada ingat Allah pakai celana dalam itu. Langsung pakai baju, kada ingat pada Allah. Kada itu. Nah, ini aku pakai celana dalam itu perbuatan amal soleh atau amal salah? Amal soleh. Kalau ditanya siapa yang pakai celana dalam itu, aku diberi petunjuk oleh Allah. Bukan, itu aku itu. Bukan. Nah, bukan begitu. Tapi ini dari Allah. Melakukan perbuatan baik. Tatkala pian pakai baju, kan kadang-kadang tidak ingat baca bismillah, apa kada ingat. Tapi kalau ditanya, ini bukan aku yang memakai, tapi ini petunjuk dari Allah. Karena semua kegiatan ini manusia bisa melakukan sesuatu kalau dapat kekuatan dari Allah. Orang yang demikian ini mengerjakan perbuatan baik apapun itu dianggap ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngerjakan apa saja. Ya, ngerjakan apa saja. Kadang-kadang kita tidak ingat. Ya, pakai sarung, pakai baju dan sebagainya. Kadang-kadang pakai bismillahnya kayak apa. Padahal itu amal soleh. Katanya Allah, amal soleh yang mana? Kebaikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah. Kalau muncul di dalam hatinya seperti itu, dianggap ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita ngomongnya begini, pada itu aku, berarti bertuhan kepada siapa? Kepada aku, bertuhan kepada hawa nafsu. Orang yang bertuhan kepada nafsu ini disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surat yang ke-45 ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afara'aita man ittahada ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmin wa hatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ala basarihi syawah faman yahdim ba'dillah afala tadakkarun. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya, menjadikan dirinya sebagai Tuhannya, maka Allah akan membiarkan sesat orang itu berdasarkan ilmu Allah. Dan Allah mengunci mati pendengarannya dan hatinya, meletakkan tutupan di atas kepalanya, tidak melihat kebenaran.
Maka siapakah yang akan mendapatkan petunjuk setelah disesatkan oleh Allah? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Oleh sebab itu Bapak dan Saudara sekalian, kalau kita melakukan pekerjaan yang baik, munculkan dalam diri, aku bisa mengerjakan pekerjaan yang baik ini karena Engkau ya Allah, bukan karena aku. Kalau karena aku itu namanya sesat. Tapi kalau muncul dari diri, ini karena Engkau ya Allah, itu dianggap ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita setiap melakukan apapun yang baik itu munculkan dalam diri, ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang ini dianggap selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu hadirin sekalian, marilah mulai sekarang selalu ingat kepada Allah. Kalau begitu, keinginan Allah kepada hambanya ini supaya selalu tatkala berdiri, duduk dan berbaring selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang yang selalu ingat kepada Allah tatkala berdiri, duduk dan berbaring. Orang ini kalau tidak berdiri ya duduk. Kalau tidak berdiri dan tidak duduk berarti sedang berabahan. Nah, artinya kapan saja, bila mana saja selalu ingat kepada Allah. Orang yang demikian itu katanya Allah dinamakan ulul albab, orang yang sangat cerdas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tatkala berdiri, duduk dan berbaring selalu ingat kepada Allah. Mudah-mudahan kita hidup ini selalu mengerjakan kebaikan-kebaikan, dan kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu Isya sudah hampir kurang 5 menit lagi. Iya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, saya kira ceramahnya sudah habis. Kesimpulannya yaitu kita di dalam tanggal 1 sampai tanggal 10 itu amal soleh apa saja itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal soleh itu ada 2. Yang pertama yang umum, yang kedua yang berhubungan dengan ibadah Idul Adha. Yang berhubungan dengan ibadah Idul Adha yaitu orang yang sedang mengerjakan ibadah haji dan umroh, itu pahalanya sudah luar biasa. Yang kedua yaitu yang berhubungan dengan Idul Adha itu tanggal 9 Zulhijjah adalah hari Arafah. Bagi yang tidak mengerjakan haji, sunnah kita mengerjakan puasa Arafah. Pahalanya tak tanggung-tanggung. Allah akan menghapus dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ada anjuran zikirnya tatkala di wukuf itu. Karena kalau orang sedang wukuf, yang orang haji itu, zikirnya itu, tahu kira-kira Bapak? La ilaha illa anta subhanaka. Tatkala habis salat, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
apalagi apa tadi? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekalipun saya sudah lancar karena ceramah bisa nyanyi-nyunyu juga. Ya. Ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Banyak tatkala waktu orang sedang wukuf, kita di Indonesia sedang puasa puasa Arafah itu banyak itu. Kemudian hadirin sekalian yang dirahmati Allah, itu kemudian kita disuruh ngerjakan sholat Idul Adha dan mendengarkan khutbahnya. Ibu-ibu yang datang bulan disuruh datang juga ke tempat sholat Idul Adha karena disuruh mendengarkan khutbahnya. Mendengarkan khutbah Idul Adha itu pahalanya sangat tinggi. Oleh sebab itu kita dengarkan khutbahnya, kemudian sholatnya ya juga. Kemudian sesudah itu kita menyembelih binatang korban. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, sedangkan ibadah-ibadah umum yaitu ibadah apa saja, antara lain baca Al-Quran, sholat wajib, sholat sunnah, kemudian bersedekah, zikir, kemudian banyak bertasbih, kemudian banyak beristighfar, kemudian banyak apa lagi? Banyak selawat, ini bagus. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Ya apa? Gak ada ingat. Ya. Disuruh banyak berselawat, disuruh apa lagi? Mengucapkan la ilaha illallah dibanyaki, dan amal soleh lainnya, membantu orang dan lain sebagainya. Pas waktunya ada bunyi sudah, berarti sudah apa? Ceramahnya disuruh selesai. Demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.